Sobat Graha Pro, kali ini Graha Property sedang bagi-bagi emas nih untuk THR lebaranmu kali ini. Cara ikutannya gampang banget. Kalian bisa cek di Instagram Graha Property dan jangan lupa di follow ya Instagramnya. Konnichiwa, halo sahabat properti, kembali lagi di channel Graha Property. Hari ini saya berada di daerah Serpong, tepatnya di Cisauk. Dan kali ini rumah yang akan kita review adalah dari Gohom Residence. Perumahan yang berkonsep tropical modern Japanese style. Udah tahu dong ya gimana perpaduan Japanese style, tropical modern pasti bagus banget dong. Konsep elegan Jepang yang berada di lingkungan danau yang indah, suasana yang sejuk dan juga udara yang segar berada di lingkungan rumah kamu. Ada sedikit informasi nih, kabarnya perumahan Gohom Residence ini memasuki dalam perencanaan pengembangan dari BSD City tahap 3 dengan luas 2.450 hektar. Wah, luas banget dong ya. Dan kalian udah pasti tahu dong profil dari BSD itu sendiri bagaimana. Dan pastinya properti di Gohom Residence ini memiliki nilai investasi tinggi juga dong ya. Hari ini saya akan mereview rumah dengan tipe Akarui di Gohom Residence ini. Jadi ini rumah dengan dimensi 7x10 dengan luas bangunan 49 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi. Di dalamnya ada 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi, dengan ditambahin ada mezanin tuh di atasnya. Wah, pasti bagus banget dong. Sekarang saya berada di carportnya nih. Kalau dilihat sih carportnya bisa masuk 1 mobil dan juga beberapa motor. Kalau kita lihat di samping kita ini ada taman mini garden gitu loh. Nah, di sini bentuknya sih letter L. Nah, kalau misalkan kalian ingin memaksimalkan carport kalian bisa memotong dari letter L-nya itu menjadi lurus aja gitu. Itu mungkin bisa masuk 2 mobil ke dalam carportnya ini, seperti itu. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat lagi, ini conwoodnya bagus ya, dia menyerupai kayu seperti itu, padahal ini bahannya dari fiber dan semen loh. Dan di atas juga kita bisa lihat di atasnya pakai beton bertulang dan gentengnya ini pun itu dari metal pasir. Udah penasaran nggak sih layout dalamnya seperti apa? Yuk kita lihat ke dalam yuk. Sebelum masuk mau jelasin dulu nih, mereka udah menggunakan smart door lock seperti itu. Kita bisa menggunakan pin, bisa menggunakan kartu aksesnya, bisa menggunakan fingerprint atau menggunakan manualnya di sebelah sini seperti itu. Yuk masuk ke unlock. Nah, saat kita masuk dari pintu utama langsung dihadapkan dengan ruang makan nih. Ini inspirasi aja ya buat kalian. Jadi di sini 1 meja makan dan 4 kursi seperti itu buat 4 orang lah ya. Dari kita lihat ruang makannya, kita lihat nih lantainya. Lantainya mereka menggunakan lantai vinil seperti itu. Bagus ya, jadinya kayak looknya warm seperti itu. Dan ini cuma inspirasi sih, kalian bisa menggantinya dengan apa yang kalian suka. Kalau kita lihat nih, jendelanya gede-gede nih, dan ini bakal bagus untuk cahaya masuk ke dalam ruangan. Jadi mereka juga menggunakan kordennya Roman Shade Blackout seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu nggak mau cahaya terlalu banyak masuk ke ruangan, ya tinggal diturunin. Dan kalau misalkan pengen cahaya banyak masuk ke ruangan seperti itu, ya tinggal dinaikin aja seperti itu. Dan langsung kita ke kitchennya nih. Nah, sekarang kita lihat nih kitchennya gimana nih. Wah, bagus banget loh. Modern dan minimalis seperti itu. Sinknya menggunakan sink top mount, jadi bagus. Dan wah, ini bisa di-adjust juga loh airnya. Oke, terus atasnya countertopnya warna putih, bahannya juga bagus. Dan kemudian lacinya menggunakan soft closing juga nih, bisa jadi inspirasi buat kamu gitu. Menggunakan cocker hood juga, jadi asap-asap kalau kalian masak itu nggak kemana-mana seperti itu. Dan kompornya juga udah kompor tanam dan merek Modena, bisa kalian jadi inspirasi nih. Dan belakangnya menggunakan back flash, jadi kalau misalkan kalian masak seperti itu atau ada noda yang menempel, bisa langsung dibersihkan dengan mudah seperti itu. Terus kita langsung maju ke sini nih. Ini bagus ya, ini partisinya bisa jadi inspirasi buat kamu nih. Jadi partisi yang sangat
sangat fungsional seperti itu. Di sini bisa kita letakkan kulkas. Di sini bisa kamu meletakkan ya bahan-bahan makanan atau kayak gini nih, bisa nih. Terus di sini juga bisa kalian letakkan buat dispenser. Di atasnya juga kalian bisa tambahin rak-rak, rak-rak yang serbaguna seperti ini nih. Bagus ya. Nah, dan mereka juga menggunakan soft closing buat keamanan seperti itu. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya yuk. Oh, sebelum masuk kamar mandi nih, mereka menyediain wastafel luar nih. Jadi kalau misalkan pengen cuci tangan, kalau misalkan mau makan atau mau nyuci apa gitu bisa langsung di sini. Nah, ini kamar mandinya nih. Dan kita lihat bagus loh, dan dia menggunakan kaca yang letter L gitu loh, dan bagus banget sih. Di dalam sini udah menggunakan keramik nih. Jadi kalau misalkan ada kecipratan air atau apapun cepat bisa dibersihin dan cepat kering gitu kan. Dan di dalam ini keramiknya menggunakan ukuran 60x60 dengan motif marmer. Di dalam situ juga ada penggunaan kaca es burem. Jadi bisa meminimalisir cahaya. Jadi kalau misalkan siang nggak perlu tuh kamu pakai lampu biar bisa menghemat listrik juga kan, seperti itu. Nah, di dalam toilet ini tersedia satu kloset, satu shower, dan juga sedikit ambalan-ambalan seperti itu. Dan ada satu artificial tanaman, bagus banget tuh. Jadi kayak seakan-akan hijau dan sejuk seperti itu. Yuk kita lanjut ke sini yuk. Nah, ini ada taman nih di belakang, backyardnya. Kalau kita lihat sih dia mengusung tema Zen Garden. Jadi kalau di Jepang itu kan ada Zen Garden tuh, dan menggunakan koral-koral seperti ini, dan beda warna nih ya, satunya warna putih, satunya warna hitam seperti itu. Dan di sini juga ditambahin tanaman-tanaman biar lebih terlihat hijau dan asri sejuk seperti itu loh. Di sini ditambahin pohon-pohon, dan kalian juga kalau misalkan mau nambahin bisa di sini nih, vertical garden. Jadi kalian bisa ya membuat vertical garden seperti itu biar lebih hijau lagi seperti itu. Nah, dari garden ini kita di sini langsung masuk, langsung ada kamar nih, kamar utama seperti itu. Dan ini tangga menuju mezanin, tapi nanti dulu ya. Kita langsung kita lihat kamarnya dulu, kamar utamanya. Nah, dia masuknya pintunya menggunakan sliding door. Jadi bisa menghemat space kamu di dalam kamar utama ini. Dan kita lihat kamar utamanya lumayan cozy ya, bagus, dan layoutnya juga bagus. Kasurnya juga lumayan besar ya, queen bed di sini, dan di sini juga dilengkapi dengan meja rias seperti itu. Di meja riasnya juga terdapat kaca gede banget, bulat, dan ya looknya Jepang banget lah seperti itu. Apalagi ada aksesoris sakura-sakuraan ini. Nah, kemudian di sini mereka menggunakan wall panel. Jadi kesannya sangat estetik kalau misalkan bahasa sekarang sih ya. Dan di sini juga mereka menggunakan wallpaper dinding yang warnanya warna krim putih seperti itu. Kemudian di back headnya mereka menggunakan LED juga, jadi kayak ada penerangan ambient seperti itu. Dan LED-nya strip ini juga diletakkan di bawah kasur. Jadi kayak ambience-nya itu dapat banget gitu loh. Jadi kesan mewahnya tuh dapat seperti itu. Dan di sini juga mereka ada lemari, dan lemari ini juga menggunakan sliding door nih. Nah, jadi bisa menghemat space kamu, tidak memakan banyak space di kamar utama kamu seperti itu. Ini bisa jadi contoh dan inspirasi buat kamu nih. Bagus banget. Dan di sini juga dilengkapi rak-rak loh. Dan raknya juga dilengkapin LED strip. Jadi pencahayaannya kayak bagus dan terlihat mewah. Nah, di sini ada meja TV nih. Jadi kalau misalkan kalian pengen nambahin TV di ruang tidur kalian, bisa nih tinggal nambahin aja TV di sini dan kalian bisa nonton dong sambil tiduran seperti itu. Dan di meja ini juga ada lacinya nih. Nah, lacinya serbaguna banget. Jadi kalian bisa naruh ya barang-barang kecil atau barang-barang yang kalian butuhin, buku gitu bisa ditaruh di bawah situ. Dan di sini juga kalau kalian lihat gede banget ya ininya, jendelanya bagus banget nih. Kalau cahaya masuk betul-betul masuk full gitu seperti itu. Jadi ya kalau siang-siang sih nggak perlu pakai lampu gitu. Jadi bisa menghemat juga. Dan
view-nya juga langsung ke garden di depan. Jadi wah, bagus banget dong ya. Nah, kalau di sini kita lihat mereka dikasih ini nih, tanaman artifisial. Jadi kesannya lebih homey dan lebih warm, lebih hangat seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat di samping kasurnya itu ada space lagi nih. Space-nya ya kisaran seperti inilah. Kalau menurut saya ini bisa kita luasin lagi buat kasurnya. Bisa mungkin dipakein jadi king bed seperti itu. Jadi lebih luas. Jadi ya kalian juga tidurnya lebih luas lagi dong. Seperti itu. Nah, jadi begitu teman-teman. Bisa lihat sendiri ya, bagus ya. Terus di sini juga, lupa nih satu nih kelupaan. Jadi mereka lampunya pakai spotlight di atas. Seperti itu. Jadi bagus lah. Jadi ada lampu utama yang warnanya biru, terus di sini menggunakan warnanya kuning. Jadi aksennya lebih warm dan lebih elegan seperti itu. Yuk kita langsung masuk ke kamar anak yuk. Nah, kita langsung menuju ke kamar anak yuk. Nah, kalau kalian di sini ada tangga kan, dan tangga ini menuju ke mezanin di lantai atas tuh. Penasaran nggak sih mezaninnya seperti apa? Tapi nanti dulu ya, kita langsung ke lihat kamar anaknya dulu. Yuk. Nah, ini kamar anaknya nih. Kalau kita lihat juga mereka menggunakan pintu yang sliding door seperti ini dengan bahannya HPL seperti ini, bagus ya. Jadi terlihat rapi dan bagus, apalagi looknya kayu seperti ini. Nah, saya belum ada mention dari awal kalau di sini menggunakan smart switch. Jadi mereka menggunakan WiFi seperti itu. Jadi smart home lah ya gitu. Jadi nggak usah lagi diceklak, tinggal di klik seperti itu, klik seperti itu dan nyala. Gitu deh. Dan di sini kita lihat nih ada satu kasur dan satu meja belajar buat anak. Ukuran kasurnya ini mungkin 120 x 200 kali ya. Seperti itu. Dan di sini bisa jadi inspirasi juga nih buat kamu. Jadi mereka menggunakan wallpaper dinding yang pegunungan seperti ini. Jadi kayak terlihatnya adem seperti itu ya. Dan bagus sih, ini bisa jadi inspirasi kamu. Dan di backheadnya juga mereka menggunakan LED strip, jadi ambience lampunya jadi terlihat lebih mewah dan lebih baik, lebih bagus looknya seperti itu. Nah, di sini lihat nih, ini adalah lemari dari kamar anak seperti itu. Mereka menggunakan konsep yang terbuka lemarinya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana ada satu space, terus di sini buat gantung baju anak, dan di sini bisa nih buat baju lipat di dalam sini bisa gitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ini mengambil space dari kamar utama loh. Jadi kalau kalian lihat di kamar utama tadi kan gede tuh, lemarinya gede kan, dan itu sampai sini, dan kemudian space kosongnya lagi dipakai buat di kamar anak ini. Jadi memanfaatkan space banget sih ini, dan bagus banget sih konsepnya. Nah, di sini juga mereka bagus nih. Mereka menggunakan kaca yang panjang seperti ini. Jadi bagus, kesannya juga estetik banget dan ya keren lah seperti itu. Dan mereka juga di sini menggunakan jendela yang lumayan besar, medium lah ya, medium, dan itu langsung menghadap ke carport di depan seperti itu. Jadi dengan jendela yang gede seperti ini, jadi semua cahaya masuk ke dalam, jadi nggak perlu pakai lampu kalau siang-siang seperti itu. Dan mereka juga kodenya pakai Romance LED blackout, jadi kalau misalkan pengen nggak ada cahaya masuk ya tinggal diturunin aja kodenya seperti itu. Dan di sini juga sama kayak di sebelah, jadi mereka menggunakan lampu spotlight seperti itu. Ada lampu spotlight yang utama warna biru dan juga ada yang warna kuning, warm seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di sini drop ceilingnya, lihat ya, di atas itu mereka gunain LED strip juga. Jadi kesannya bagus lah, kesannya bagus dan juga mewah seperti itu. Jadi kalau misalkan malam mau tidur gitu ya, bisa jadi lampu tidur, jadi nggak usah lagi dong kamu buat beli lampu tidur seperti itu. Yuk, sekarang kita lanjut ke meja sih, lanjut ke lantai mezanin. Penasaran nggak sih? Bagus loh. Yuk. Nah, sekarang kita langsung menuju ke lantai mezaninnya ya.
Terus tapi mau jelasin dulu nih tangganya. Tangganya sih bagus ya, cuman kayaknya nggak recommended buat anak-anak seperti itu. Terus karena ininya bolong, jadi takutnya nanti kalau anak-anak naik jatuh dan mereka langsung bisa keselip ke dalam seperti itu. Dan bagusnya sih mereka ada pegangan seperti ini, jadi lebih safety lah gitu. Kalau misalkan kita mau naik ke atas, yuk kita naik ke atas dulu. Nah, ini kita udah sampai di lantai mezaninnya, tapi sebelum saya naik ke atas mau jelasin ini dulu nih. Jadi mereka ventilasinya di sebelah sini nih, dan ventilasinya juga gede ya. Dan ini jadi sirkulasi udara di dalam ruangan, jadi nggak yang melulu itu aja, jadi bisa sirkulasi udaranya berganti seperti itu dan lebih bagus lah ya. Dan gede seperti ini, jadi cahaya itu masuk ke dalam secara maksimal seperti itu, jadi bagus lah, layoutnya bagus banget. Yuk, nah ini dia nih ruang mezaninnya nih teman-teman. Kalau kita lihat bagus banget ya ruang mezaninnya seperti ini. Kalau kita lihat di atas dia pakai full wall panel seperti itu, menggunakan cahaya lampu yang spotlight juga di atas. Dan kalau kita lihat bagus banget nih, jadi kalau misalkan kalian mau nonton tinggal duduk, dan di depan juga udah ada TV seperti itu loh. Jadi kalian bisa bisa menaruh beberapa barang-barang kalian di sana, dan ya layoutnya bagus banget, dan layoutnya Jepang banget loh. Kita bisa lesehan, aduh enak banget nih. Nah, kayak gini nih enak banget. Gitu. Di sini juga dilengkapi dengan TV, kayaknya 42 in ya. Dan lampu-lampu ambient seperti ini, lampu artificial seperti ini bagus banget nih. Jadi ruangan mezanin kamu jadi terlihat mewah seperti itu. Dan sebenarnya ruangan mezanin ini kalau kamu nggak pengen dijadiin ruang tamu atau ruang santai nonton, bisa kamu jadiin kamar sebenarnya. Dengan ruang yang sebesar ini bisa kamu jadiin kamar lagi kalau misalkan kamu pengen. Jadi ini buat inspirasi kamu aja nih. Ada rak-rakan juga untuk barang-barang kecil kamu, jadi terlihat lebih rapi dan juga bagus lah istilahnya. Dan ini juga ada aksesoris seperti itu. Bagus banget lah di sini. Mantap. Nah, itu dia tuh teman-teman, kita review dari rumah tipe Akarui di Go Home Residence ini. Gimana? Bagus nggak? Bagus banget lah ya. Dan kalau misalkan kalian masih kurang luas dan kurang gede, kalian bisa milih tipe Shizuka dengan tipe dimensi 7x15. Semoga bisa menginspirasi kalian ya tentang rumah ini. Dan jika kalian berminat, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah, dan juga share ke teman-teman kalian biar informasi ini juga bisa bermanfaat ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, see you. Enak kali ya kalau di sini sama istri terus anak gitu.